Hai guys, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Di YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you trading crypto, make sure kalian subscribe channel ini teman-teman. Welcome back again di update. Kali ini kita akan update untuk altcoins. Jadi tadi siang kita udah update seputar Bitcoin. Ada beberapa hal yang tentu saja terupdate ya pada saat opening sesi New York, terutama untuk Bitcoin sendiri kita ngelihat ada small rebound ya dari penurunan terakhir, dan yang akan kita update pada malam hari ini adalah sandbox-nya. Jadi kita bakal start dari sandbox langsung. Nah teman-teman, untuk sandbox saya akan update dari segi price action-nya karena saya nggak nge-track dari segi fundamentalnya. Jadi teman-teman kalau misalkan nih ada informasi tentang development baru daripada si sandbox sendiri, apakah sandbox di sini ada upgrade atau misalkan ada event atau mungkin ada kerjasama, feel free to drop your thought in the comment ya. Jadi make sure kalian gunakan ya istilahnya komunitas ini dengan positif ya. Kita lihat kalau misalkan ada update dan lain sebagainya, kita saling support. Mungkin buat teman-teman yang nge-hold sandbox, kalau saya pribadi jauh lebih ke arah trading. Jadi apa yang saya lihat berdasarkan price action, kalau misalkan ada opportunity akan saya manfaatkan. Please di note, saya di sini lebih ke arah trading. Jadi kalau misalkan saya update, teman-teman harus punya strategi untuk entry dan exitnya berdasarkan analisa masing-masing. Jadi kalau misalkan kalian ngelihat terus kalian ngerasa oh cocok nih dengan apa yang saya analisis, baru kemudian mungkin sebagian dari analisa yang saya punya kalian boleh sedikit banyak diambil dan mungkin dimodifikasi, karena saya belum tentu akan update pada saat saya exit ya, pada saat saya geser stop loss ke area break even atau pada saat saya profit. Kalau teman-teman hari ini mungkin ada yang ngikutin saya di Instagram, tadi saya sempat menunjukkan kepada teman-teman betapa agresifnya scalping yang saya lakukan, dan tentu saja bisa dibilang berakhir dengan profit ya, maybe ya, karena saya tetap lanjut scalping pada saat saya sudah nggak update di Instagram gitu loh. Jadi istilahnya nggak harus apapun yang saya lakukan saya harus update di dunia maya ya. Jadi bukan itu tujuan saya punya YouTube channel ini juga. Jadi selain saya berbagi pendapat, pandangan, saya pengen ada teman-teman untuk membangun sebuah komunitas dan juga bisa berdiskusi dengan lebih nyaman, dan tentu saja lewat YouTube comment. Jadi make sure kalaupun kalian komen ya feel free, tapi make sure gunakan etika yang benar lah dalam berkomentar ya. Dalam artian ya kalau misalkan kita punya pandangan, kita boleh sharing ya, tentu nggak ada masalah. Kita bisa sharing berdasarkan technical mungkin, atau mungkin bisa berdasarkan fundamental. Kalian punya pandangan, feel free gitu loh. Jangan istilahnya mengecilkan atau menyudutkan satu pihak, dan pastikan ya komen kita di sini tujuannya adalah untuk membangun komunitas trader di Indonesia ke arah yang lebih positif. Ingat guys, kita semua di sini bukan satu sama lain saling memojokkan. Bukan saya benci dia, bukan dia benci saya, dan ya di sini kita sama-sama gitu loh berusaha untuk profit dari market, dan market itu bukan kita yang ciptakan. Market itu untuk kita semua, dan di sini kita sama-sama berusaha. Jadi kalau misalkan teman-teman punya pandangan ternyata oh bener juga nih, kalau setelah saya baca oh bener juga nih ada pandangan yang berbeda dari teman-teman sekalian, why not gitu. Itu malah akan jadi membantu saya gitu ya. Bukan kita di sini saling ya, kalian tahu lah ya. Yang pasti itu, jadi please guys, gunakan baik-baik komunitas yang sudah kita bangun ya. Percayalah, waktu dulu zaman saya start trading pertama kali nggak ada nih yang namanya YouTube channel kayak begini ngebahas tentang price action, ngebahas tentang analisis ya. Zaman dulu saya struggling, rugi-rugi sendirian, boncos-boncos sendirian, mau sharing sama siapa juga nggak tahu, karena kebanyakan dulu modelnya seminar, terus kita online, maksudnya seminar offline, ketemuan, abis itu belajar, terus praktik ya masing-masing gitu. Nggak ada yang sistem mentorship, apalagi kayak di guidance day by day gitu loh. Dan ya sampai update kayak saya gini, price action update setiap hari. Dan sekarang kan udah ada nih, jadi please guys gunakan komunitas yang ada dengan maksimal, dan pastikan kalian bisa belajar sesuatu dari sini. Jadi yang saya tahu pasti adalah orang yang mau sukses di trading ya harus belajar mandiri. Kira-kira itu ya, openingnya panjang ya ternyata. Kayaknya nanti saya bikin satu video khusus aja deh untuk ngebahas tentang hal tersebut. Jadi untuk price actionnya sandbox, oke kita kembali lagi ke price action dulu. Jadi so far kalau misalnya kita lihat sandbox ini berdasarkan pergerakan keseluruhan, itu teman-teman harusnya kalau misalnya ngikutin ya dari update yang saya pernah berikan seputar sandbox, ini lebih kurangnya kita sudah 5 wave penguatan.
ya. So memang saat ini idealnya kita masuk ke fase koreksinya. Cuma pertanyaannya sejauh mana? Kalau misalnya kita lihat dari time frame yang paling majornya weekly aja, ini so far kita sudah berada di area yang bisa dipertimbangkan sebagai area penting untuk buyersnya ya. Kalau kalian lihat ini progres pergerakannya sangatlah impulsif pada saat range price tersebut disentuh, dan tentu saja kalau misalkan harga saat ini kembali ke harga awal, ini bakal menimbulkan banyak order demand lah istilahnya kita bilang ya, bakal menimbulkan banyak orang yang berpikir bahwa ini adalah area baik atau area ideal untuk kita mulai beli lagi. Jadi kalau buat trader, sekali lagi buat trader seperti saya akan mencoba memperhatikan area ini. Apakah area ini bisa memberikan saya peluang profit? Dan bagaimana cara saya memanfaatkan? Sementara kalau kita lihat, based on exponential moving average-nya aja, kelihatan kita sudah bergerak di atas EMA 55. Jadi ini udahlah hal yang positif. Tinggal kita lihat progresnya aja, apakah di sini dia mampu breakout atau membentuk semacam bull cross dari EMA 21, 34, dan 55-nya. Kalau misalkan itu berhasil, percayalah Sandbox harusnya udah sedikit lebih di atas lah dari harga saat ini. Nah, sekarang saya akan hilangkan dulu untuk exponential moving average-nya. Kalau misalnya dilihat sekilas, based on price action-nya aja, candlestick terutama, ini kita kelihatan kok terbentuk semacam inverse head and shoulders, dan ini adalah pattern bullish reversal. Nah, di dalam pattern ini sendiri, kalian bisa lagi zoom in, dan kalian akan lihat terbentuk semacam symmetrical triangle pattern. Jadi kita sebetulnya setelah dia recovery almost 100%, setelah itu pergerakannya si Sandbox sendiri cenderung sideways membentuk sebuah triangle, dan terakhir itu successfully breakout dari triangle. Dan kalau kita lihat saat ini, bisa jadi proses yang kita sedang rasakan atau sedang kita lihat, rasakan atau ya pakai dirasain guys ya, jangan pakai feeling kalau trading ya. Apa yang sedang kita lihat saat ini basically adalah proses retest terhadap neckline-nya. Jadi pertanyaan berikutnya adalah apakah atau mampukah Sandbox di sini create another high level ya. Kalau misalkan mampu, pertanyaan berikutnya area mana? Nah, yang paling dekat itu sebetulnya ada di kisaran range price ini. Jadi kita ngelihat sebelumnya ada pressure sellers yang masuk dengan begitu signifikan menekan harga di bawah kisaran range 1,68 setelah sempat ketahan sedikit ya. Ini kalau misalnya kalian lihat nih, walaupun candle hijau ini di time frame 4 jam atau 1 jam tuh punya impact yang lumayan terasa ya. Ibaratnya dia tuh ketahan seharian di situ, habis itu besoknya baru dia anjlok lagi dengan begitu signifikannya. Jadi area terdekat yang mungkin akan dicapai adalah kisaran 1,7 dolar. Dengan catatan Bitcoin harus friendly, Bitcoin dominance juga harus friendly dan mendukung posisi altcoin untuk bergerak bebas. Dan kalau misalkan hal itu terjadi, harusnya Sandbox di sini possible aja untuk mencapai range price tersebut. Satu lagi yang perlu di-note adalah selain adanya neckline, kalian juga harus sadari bahwa di sini kita sebetulnya terdapat semacam resistance. Resistance yang udah nahan pergerakan Sandbox selama lebih kurang dari 14 Mei, kemudian rejection lagi tanggal 26 Mei, dan terakhir 31 Mei sebelum akhirnya kita lihat price-nya dump. Jadi range price saat ini di kisaran 1,49 dolar atau 1,5 lah kalau misalkan kita bulatkan, itu menjadi resistance area yang penting yang perlu kita perhatikan kalau misalkan kita mau melihat Sandbox ini perform dengan baik. Nah, saat ini seandainya teman-teman lagi ada ongoing position, which is saya tadi sempat sharing juga di Telegram, ini yang kita lihat dari segi price action, saya mengadopsi dari triangle-nya, plus kalau kita lihat dari neckline-nya, sebetulnya lebih kurang neckline-nya itu berfungsi juga sebagai triangle pattern, jadi nggak ada perbedaan yang terlalu signifikan. Nah, yang menariknya adalah kalau kita lihat progres pergerakannya, so far kita lihat ada sebuah resistance ya dari pergerakan selama lebih kurang 1 bulan terakhir dari 26 Juni. Lalu somehow kita berhasil ngeflip area tersebut setelah berhasil break dari symmetrical triangle pattern and then retest ya sekali sebelum kemarin akhirnya dia terbang sampai kisaran 1,49 dolar, dimana kita yakini range price itu adalah range price untuk resistance kita berikutnya. Nah, kalau misalkan as a trader yang saya lihat simpelnya dari sini guys, pertama kita mendapatkan reaksi dari kisaran support area ini. Kalau kita lihat ada potensi membentuk semacam bullish reversal pattern, candlestick pattern, saya lupa kalau nggak salah either itu bullish. Kalau bullish engulfing kan dia harus makan semua ya. Kayaknya sih di sini lebih ke arah bullish harami pattern ya. Mungkin ya nanti saya coba cek dan mungkin akan saya update lah di Telegram ya biar teman-teman bisa lihat juga. Nah, cuman yang menarik adalah setelah itu kita terkonfirmasi ada 3 candle hijau, dan ternyata setelah di follow up ke time frame 1 jamnya ini ada tambahan lagi berupa si
inverse head and shoulders. Jadi kalau kita lihat di sini adalah left shoulders-nya, ada head-nya, kemudian di sini adalah potentially right shoulders-nya. Dan kalau dari segi pergerakannya, kita sama-sama sudah lihat dia sudah berhasil break dari neckline-nya. Jadi kalau saya tambahkan, lebih kurangnya seperti ini. Ini adalah potensi neckline kita. Nah, kalau misalkan somehow sandbox di sini bisa bertahan di atas area neckline-nya, at least untuk beberapa jam ke depan, berarti ini sebetulnya ada possibility kita create new base, dan kalau teman-teman akan hubungkan, ini bisa menjadi sebuah trend line ya, terbentuk dari si head-nya kemudian dari right shoulders-nya. Jadi kalian bisa hubungkan antara trendline di bagian bawah ke atas seperti ini. Which is pergerakannya nanti akan cenderung mungkin tersideways dulu sebelum akhirnya mendapatkan reaksi lagi untuk nge-pump ya. Kira-kira seperti itu. Dan ada beberapa obstacle kalau misalkan kita screening berdasarkan time frame hourly-nya. Salah satunya adalah di kisaran range price ini terdapat semacam bearish order block, which is kalau misalnya kita mau lihat sandbox benar-benar perform, at least dia harus sukses breakout dari si bearish order blocknya dulu. Baru kemudian next potential target itu ada di resistance area. Pada dasarnya kalau misalnya kita memanfaatkan situasi ini even untuk long sesaat ya, kalau kita lihat ini skenario-nya kira-kira penempatan stop loss bisa di bawah area right shoulders, dan untuk targetnya untuk di bagian atas itu adalah kisaran 2, maybe bisa sampai $2.5. Maksud saya 1:2.5 ya untuk risk reward rasionya, which is ini lumayan oke kalau menurut pandangan saya. Cuman perhatikan lagi ada beberapa obstacle yang harus dilewati, salah satunya adalah area bearish order block, dan terakhir adalah resistance-nya. Kalau somehow kita ngelihat si sandbox bisa berhasil break, berarti next potential target adalah yang kita bahas, dan itu di kisaran $1.7. Cuman challenge banget nih, karena kita sama-sama tahu dari segi fundamental Bitcoin mungkin next week akan tergoncang. Jadi pertanyaannya adalah apakah sandbox itu bisa perform before adanya FOMC meeting minutes pekan depan. Kira-kira seperti itu. Alright, so teman-teman, untuk saat ini itu saja yang bisa saya update seputar pergerakan dari sandbox. Balik lagi, saya pengen remind bahwa ini bukanlah signal, ini bagi saya adalah analisa saya pribadi. Kalau teman-teman punya analisa, make sure kalian share opinion kalian mungkin melalui kolom komentar. Jadi istilahnya kita sama-sama saling berbagi pandangan satu sama lain tentang kondisi marketnya. Alright, so I think that's it teman-teman. Thank you so much buat yang udah nonton video ini dan mungkin sudah menyerapi apa yang saya sampaikan di bagian awal dari video ini. Mungkin nanti saya bikin satu video lagi khusus terpisah sebagai intro supaya kalau teman-teman nanti mungkin mampir ke YouTube channel saya dan kalian ngelihat di homepage-nya, kalian bisa tahu dulu dan mungkin bisa kenalan dulu dengan apa yang saya ingin sampaikan dan saya ingin bagikan melalui konten di YouTube channel saya. Ini bagiannya mukanya lucu juga ya guys ya. Oke, so I think that's it. Once again, thank you very much for watching. Sampai ketemu lagi di update berikutnya. God bless everyone. Have a nice rest and see you again in the next update. Cheers. Bye-bye.